Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku, seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru dunia, di seluruh penjuru tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku, ini adalah anugerah yang terbesar ketika hujan rahmat turun dari langit. Saudara-saudaraku, hujan rahmat Allah adalah kunci-kunci pembuka bagi keberkahan di muka bumi. Kunci-kunci pembuka datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka dari seluruh penjuru mata angin. Jadi hujan rahmat Allah adalah simbol penganugerahan rezeki yang besar untuk seluruh makhluk yang ada di bumi. Inilah yang harus kita pahami, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, alhamdulillahirabbil alamin, Syekh Rofi memberikan ceramah di pagi hari ini dengan background turunnya hujan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga dengan turunnya hujan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan membawa kepada kita kesejukan, membawa kita kepada kedamaian di seluruh penjuru dunia. Bahkan dibukanya pintu-pintu keberkahan, dibukanya kunci-kunci keberkahan di muka bumi. Inilah saudara-saudaraku harapan yang selalu kita inginkan bersama. Saudara-saudaraku, seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, mari jadilah umat Islam yang cerdas. Jadi umat Islam yang cerdas lahir dan batin. Bukan hanya cerdas lahir saja, tetapi mari kita cerdas lahir dan batin. Lahir adalah jasad kita yang nampak, sedangkan batin adalah jiwa kita, badan halus kita yang disebut sukma, yang terdiri dari 4 penjaga. Yang pertama adalah nafsu amarah, yang kedua adalah nafsu alwamah, yang ketiga adalah nafsu mulhamah, dan yang keempat adalah nafsu al-mutmainah. Apabila kita tidak dikaruniai badan-badan halus yang 4 ini, saudara, papat ini, saudara-saudaraku, sungguh barang tentu kehidupan ini tidak akan pernah indah, saudaraku. Keindahan dalam kehidupan ini tatkala Allah membungkus ruh dengan 4 saudara kembar kita, yaitu jiwa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, nafsu itu tidak akan pernah dibendung, saudara-saudaraku. Cuma nafsu itu hanya bisa dikendalikan. Dan nafsu bisa dikendalikan, remote kontrolnya adalah ruh. Ruh yang ditiupkan oleh Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah remote control daripada jiwa. Oleh karena itu, sedulur papat, kalimah pancer itu adalah 4 jiwa dan 1 ruh. Inilah yang wajib dipahami oleh seluruh umat Islam. Karena tubuh manusia itu terdiri dari 4 lapis.
Yang pertama jasad yang terlihat. Lapisan kedua adalah 4 jiwa. Dan yang terakhir itulah ruh. Sebagai pancer kehidupan kita. Dan sebagai pancer kehidupan kita, maka ruh harus senantiasa bercahaya. Ruh harus senantiasa memiliki cahaya. Cahaya kodrati, cahaya ilahi, cahaya nurullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah saudara-saudaraku. Oleh karena itu, Syekh Robi luruskan saudara-saudaraku. Ketika ruh kita ditiupkan, saudara-saudaraku, bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada manusia bagaikan meniup balon, ya. Apabila balon kita tiup, ya, berarti ada aliran kekuatan ke dalam balon dari tubuh kita. Tetapi jangan menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di tubuh kita. Jangan kebablasan tarekotnya, ya, saudara-saudaraku. Jadi bayangkan Allah SWT meniupkan ruh kepada manusia bagaikan kita meniup balon. Jadi di situ ada aliran kekuatan, ada jatullah, saudara-saudara. Dan tetapi jatullah itu tidak akan pernah berfungsi tatkala kita tidak berwasilah, ya, tidak menyambungkan diri kepada seorang manusia satu-satunya luar biasa. Itulah beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat, ya, ruh kita memiliki isi, yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh kita diterima sebagai cahaya Al-Mahdi, saudara-saudara. Ya, paham tidak? Ya, kenapa diterima kita namanya cahaya Al-Mahdi? Inilah saudara-saudaraku yang harus Anda pahami. Kita adalah manusia biasa, ya. Sedangkan beliau adalah manusia luar biasa, saudara-saudaraku. Maka inilah saudara-saudaraku, cahaya Al-Mahdi yang kita terima pun itu harus berkolaborasi antara ahli syariat dengan ahli tarekat. Syariat adalah sebuah perjalanan yang setarnya adalah syariat dan akhirnya adalah hakikat. Ya, jelas ya. Tarekat adalah sebuah perjalanan yang awalnya adalah tarekat dan akhirnya adalah ma'rifatullah, saudara-saudaraku. Jadi ada 2 jalur, ya. Percis tangan kanan, tangan kiri, ya. Hasan wal Husain. Inilah sumber daripada cahaya Al-Mahdi. Dan marilah umat Islam di seluruh dunia jangan jadi umat yang bodoh, yang selalu pintar dengan membaca, yang selalu pintar dengan mengkaji kitab-kitab warisan leluhur-leluhur kita. Yang padahal sebetulnya, saudara-saudaraku, banyak kitab-kitab suci. Bukan kitab suci, banyak kitab-kitab, ya. Kalau kitab suci hanya Al-Quranul Karim, ya. Itu kitab suci hanya 1, ya. Ini kalau kitab-kitab buatan manusia, ya. Leluhur-leluhur Islam kita dahulu banyak yang terbakar, dibakar habis pada peristiwa perang salib, saudara-saudaraku. Inilah yang membuat kita diremot, ya, oleh mereka orang-orang kafir. Orang kafir tahu mana kitab yang hebat, mereka ambil dan lalu mereka keluarkan lagi, saudara-saudaraku, dalam bentuk kepalsuan yang saat ini kita terima, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, marilah saudaraku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membagi cahaya Al-Mahdi ke dalam 2 pancaran
pancaran tuanku Imam Hasan radhiyallahu anhu, dan pancaran tuanku Imam Husain radhiyallahu anhu, pancaran aulia dan pancaran ulama. Oleh karena itu, pada saat ini ketika ulama kehilangan pijakan, alhamdulillah aulia yang membereskan, aulia yang membetulkan. Karena aulia tidak membaca dari kitab-kitab yang tertulis, tetapi aulia membaca dari kitab-kitab yang tersirat di dalam alam ini, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya Robi sebagai ahli tarekat wal ma'rifatullah wajib hadir menjelaskan ini semua kepada umat Islam. Dan umat Islam sudah dibodohi bahwa Imam Mahdi akan muncul tatkala mau kiamat. Padahal saudaraku, Imam Mahdi itu adalah keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang ke-12 dari garis tuanku Al-Imam Husain, yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang Syiah, saudara-saudaraku. Inilah saudaraku sebetulnya dongeng-dongeng keluar ya, bahwa di akhir zaman akan muncul tuanku Imam Mahdi, akan muncul Nabi Isa ya menolong kita. Itu padahal kabar burung, saudara-saudaraku ya, kabar burung, saudara-saudaraku ya. Yang benar adalah saudaraku, tatkala Imam Mahdi sudah hadir sebagai keturunan ke-12 dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, di situ estafet, saudara-saudaraku. Estafetlah imam-imam besar Al-Mahdi, saudara-saudaraku, beserta imam-imam Mahdi yang 300